Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala kembali kita bertemu untuk melakukan penutupan acara visitasi akreditasi oleh tim asesor BAN PDM Provinsi Jawa Tengah. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Suyoko MPar dan Bapak Asesor Ahmad Subari SPD MPD. Yang kami hormati perwakilan dari Yayasan Al-Ustadz Muhammad Syahrudin LCMPD. Yang kami hormati Bapak Pengawas Madrasah, Bapak Mustain Dr. Andes Mustain MPD. Pada yang kami hormati pula Kepala Madrasah Bapak Aziz, Bapak Al-Ustadz Aziz Basuki SHI MPD, dan seluruh hadirin guru dan staf serta kru yang kami cintai. Marilah kita buka acara penutupan ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya kami berikan waktu kepada Bapak Asesor untuk memberikan review tentang apa yang sudah kita laksanakan pada kesempatan 2 hari ini. Kepada beliau berdua kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin Abdillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Pengawas dari Kementerian Agama Kabupaten Semarang, Bapak Mustain, rekan dan senior kami Bapak Dr. Andes Suyoko MPar, Ustadz Syarifuddin Syiaruddin dari pengurus Yayasan Al-Irsyad, Yayasan Pesantren Al-Irsyad, serta Ustadz panutan kita, Kepala Madrasah, Roisul Madrasah ya, Pak Ustadz Aziz Basuki SHMPD, Bapak-bapak, ibu-ibu, ustadz, ustadzah, semua yang kami muliakan, kami hormati. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada siang hari ini akhirnya kita bisa sampai di penghujung kegiatan visitasi akreditasi. Tentunya ini sesuatu yang patut untuk kita syukuri bersama-sama, karena semuanya atas rahmat dan perkenan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, menjadi kewajiban bagi kami selaku asesor untuk menyampaikan temuan, baik itu kekuatan atau kelebihan dan juga kelemahan atau kekurangan, kemudian menyampaikan saran atau masukan. Namun sebelumnya kami berdua, saya dan Pak Yoko, mengaturkan terima kasih yang besar-besarnya kepada keluarga besar Pondok Pesantren Al-Irsyad, lebih khusus keluarga besar MTS Al-Irsyad Putri, yang telah menerima kami, memberikan dukungan, fasilitasi sehingga kegiatan visitasi akreditasi selama 2 hari ini bisa berjalan dengan baik, dengan lancar.
Yang kedua, kami berdua mohon maaf manakala selama 2 hari ini mungkin ada tutur kata kami, sikap, tingkah, perilaku dan juga ucapan-ucapan kami mungkin yang tidak berkenan. Insya Allah tidak ada niat untuk menyakiti, tapi semata-mata kalaupun menyinggung itu karena disengaja. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, yang pertama menurut saya pribadi, nanti Pak Yoko juga akan menyampaikan temuannya. Kalau terkait kelebihan MTS Al-Irsyad Putri ini, Pak Tain, saya yakin Pak Tain juga sudah menemukan banyak hal sebagaimana juga yang kami temukan. Kami tidak banyak menjumpai satuan pendidikan yang memberikan layanan sebagaimana yang diberikan di MTS Al-Irsyad ini. Yang kami temui, yang kami jumpai adalah pertama kesungguhan. Kesungguhan baik dari pihak yayasan, pihak orang tua yang juga diimbangi oleh kepala madrasah beserta seluruh ustadz ustadzah. Akhirnya juga kita tampak kesungguhan itu ada pada anak-anak didik kita. Nah, membangun kesungguhan kolektif ini sekarang barang mahal. Di tengah terjadinya erosi, erosi spirit hidup. Jadi mohon maaf, di luaran sana sekarang ini sudah mulai generasi muda kita itu terjangkiti penyakit di mana memandang pendidikan itu seolah-olah hanya formalitas, hanya rutinitas. Mereka sudah terkontaminasi oleh situasi dan suasana akhir-akhir ini di mana sekolah itu selalu naik kelas, sekolah itu selalu lulus. Akhirnya merosot tajam itu semangatnya, spiritnya untuk belajar, untuk tholabul ilmi. Mungkin hanya sedikit sekali kalau di prosentase anak-anak generasi sekarang yang masih mau belajar di luaran sana, di luaran sana. Saya sering bicara di berbagai forum itu, sekarang benteng terakhir pendidikan di Indonesia ini ya pesantren menurut saya. Karena pesantren kekeh dengan pendiriannya, satu, membekali anak-anak dengan akhlakul karimah, attitude, ya, karakter ini nggak bisa ditawar-tawar lagi, nomor satu. Yang lain mungkin boleh kurang, tapi soal akhlakul karimah, soal karakter ini sangat serius digarap oleh pesantren. Adab di atas ilmu lah, nah, bahasa populernya sekarang. Kami harap ini kekuatan pesantren, kekuatan praktek pendidikan di lembaga-lembaga pendidikan Islam yang baik ini, monggo kita terus jaga, kita lestarikan, kita pegang teguh. Termasuk nilai-nilai kejujuran. Pak Ustadz Ayes tadi nyampaikan pada kami memegang teguh prinsip kejujuran itu diantaranya melalui penilaian. Di MTS ini tidak mengenal nilai katrolan, itu bagus. Makanya terus terang kemarin dan tadi ketika kami buka-buka KKM, ya, kalau di kurikulum 2013 ada KKM, saya terus terang kaget. KKM-nya masih ada beberapa mata pelajaran yang 6, matematika 6 ya kayaknya, matematika 6, terus apalagi 6, kemudian yang lain 7. Itu jarang kita jumpai di sekolah luaran sana, karena di luaran sana berlomba-lomba
sekolah Bapak Ibu guru itu memberikan nilai, ngobral nilai ya, tinggi, yang akhirnya nilai itu kurang bermakna. Menggambarkan apa nilai itu ketika tidak semilir, tidak linier dengan kapasitas kompetensi dari anak didik kita. Nah, di Pondok Pesantren Al Irsyad mempertahankan itu, biarlah nilai 6 kalau memang itu menggambarkan kemampuan anak 6. Toh nanti di dunia nyata itu yang dikompetisikan bukan nilainya, tapi kemampuannya, kompetensinya. Termasuk semoga di sini tadi kami belum menemukan ya ada anak tidak naik kelas gitu ya. Andaikan di Al Irsyad ini ada kebijakan tidak naik kelas, tidak lulus, itu menurut saya juga bagian dari penyelamatan pendidikan. Di saat dimana di luar sana itu sudah tidak usum ya, tidak usum itu bahasa Jawa. Ora umum, ora usum gitu. Di luaran sana kalau ada yang tidak naik kelas itu kan dianggap aneh. Nah, di pondok pesantren biasa nggak naik kelas itu. Di Gontor, di Lirboyo, di pesantren tradisional maupun pesantren nggak naik kelas itu hal yang biasa. Nah, kita memang nggak boleh larut dengan arus liberalisasi pendidikan di luar sana yang itu merusak sekali. Nah, ini kekuatan ya, kelebihan yang saya temukan di pondok ini, keseriusannya dalam membekali anak-anak dengan karakter yang baik, yang positif, baik itu karakter religius, kemudian integritas diri gitu. Memang di antara karakter-karakter itu mungkin yang dianggap kurang adalah karakter nasionalisme, patriotisme. Nah, mungkin ya karena kami baru 2 hari. Tapi kalau misalnya itu juga sudah digarap ya akan lebih baik. Karena dulu salah satu yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia itu ya para pendiri Al Irsyad gitu. Jadi kita hidup di Indonesia ini melanjutkan sejarah perjuangannya para pendahulu kita. Jangan merasa asing kita di Indonesia. Jadi NKRI Mas. NKRI terserah orang lain menganggap itu bersyariah atau tidak. Bagi kita bisa ibadah dengan tenang, dengan nyaman, diberi kebebasan. Pemerintah tidak represif. Ustadzah masih bisa pakai cadar. Itu kemerdekaan beragama yang luar biasa. Udah bersyariah ya. Biar Allah menganggap Indonesia ini negara bersyariah. Kata pengamat, kata orang bukan, enggak masalah bagi kita. NKRI itu yang pertama ya. Sekarang kekurangannya ya. Kekurangannya yang deket-deket aja, yang mudah-mudah aja. Pak Ketua Yayasan, tolong lab IPA-nya dianggarkan dong. Masa madrasah mau level internasional lab IPA-nya numpang sama MA? Apa kata dunia gitu kan? Nah. Itu yang pertama dari sisi sarpras. Sarpras yang lain sudah mencukupi semua. Ruang kelas nyaman, perpustakaan luas karena di masjid. Itu kok perpustakaan di masjid, kalau yang haid gimana? Ayo, problem nggak? Atau di fikihnya Al Irsyad boleh yang haid masuk masjid? Atau yang haid nggak usah masuk ke perpustakaan? Berarti yang haid selama sepekan atau 2 pekan nggak boleh masuk perpustakaan. Perlu dipertimbangkan perpustakaan di masjid ya. Menurut saya perlu dipertimbangkan, bos. Bukan masjid. Nah, ini kalau begitu nanti Basul Masail masjid sampai
konteksnya masjid. Oh, lah iya kan beda toh. Kalau yang ustadzah katanya bukan masjid karena belum pernah dibuat untuk sholat Jumat. Kalau menurut yayasan itu masjid. Kita mintanya infak sama wali murid juga untuk masjid kok. Ya boleh nanti. Oke, penganut mazhab Syafi'i, saya menyarankan perpustakaan di lantai atas masjid itu perlu dipertimbangkan lagi demi itu tadi memberikan akses kepada semua, termasuk para ahwat, ya, para ummahat, biar tidak terhalangi kalau mau ke perpustakaan dimanapun kapanpun. Saya kira ruangan ini akan lebih memungkinkan jadi perpustakaan daripada di atas masjid. Wah, saya lebih kaget lagi, katanya Pak Ustadz Ayis lantai 3-nya nanti mau dibuat kafe. Tapi nggak apa-apa, terserah lah. Yang penting saya sudah kewajiban saya sudah saya utarakan ya. Nah, fasilitas yang lain saya kira sudah lebih dari cukup dan sangat memadai. Tinggal lab IPA itu di instrumen akreditasi yang sekarang tidak secara detail lab IPA itu ditanyakan, tapi kalau instrumen yang dulu ditanyakan, bahkan ukurannya, alatnya semuanya ditanyakan. Sekarang yang ditanyakan tuh justru UKS. Nah, di UKS ada indikator khusus Pak tentang UKS. Perpustakaan aja nggak ditanyakan ya Pak Yoko ya, tapi akan ditanyakan di literasi, hasil literasinya. Nah, berikutnya yang kami anggap masih kurang lagi, rapot pendidikannya harus benar-benar dimanfaatkan untuk menjadi kompas pengembangan madrasah ini. Kenapa? Karena rapot pendidikan itu adalah gambaran refleksi diri dari segenap stakeholders yang ada di madrasah ini. Inputnya dari mana sih rapot pendidikan itu? Dari hasil pekerjaannya anak-anak melalui ANBK. Akan diketahui kemampuan literasi, numerasi, dan juga survei karakternya anak-anak. Lalu iklim lingkungan belajarnya juga merupakan pendapat, ungkapan hati dari Bapak Ibu guru, kepala sekolah ya. Akhirnya muncullah rapot pendidikan itu. Karena itu sudah gambaran kehendak dari stakeholders yang ada di madrasah ini, maka amat sangat eman-eman jika rapot pendidikan itu tidak dijadikan sebagai pertimbangan atau kompas untuk strategi pengembangan madrasah ini, atau setidaknya untuk penyusunan program kerja tahunan madrasah. Nah, tolong itu jadi rekomendasi untuk penyusunan RKT tahun-tahun berikutnya bisa berbasis rapot pendidikan. Nah, kebetulan rapot pendidikan yang ada saat ini Pak Tain, karena baru pakai rapot tahun 2023 gitu Pak, yang 2024 belum keluar, itu rapot pendidikan pertama yang dimiliki oleh MTS ini. Beberapa komponen yang masih nilainya kurang di kinerja guru, nilainya masih sedang, yaitu rata-rata 61. Kinerja guru, proses pembelajaran, kepemimpinan guru di kelas, segala macam itu masih 61. Nah, semoga hasil rapot yang besok jadi 91 gitu ya. Kok bisa begitu ya? Iya, rapot pendidikannya 61. Tapi survei kepuasan santrinya seolah-olah puas semua. Yang kelas 9 aja mau melanjutkan semua di sini. Ini sebenarnya yang fitnah yang siapa? Yang mana itu ya? Yang rapot pendidikannya atau pernyataannya anak itu ya? Itu salah rapotnya ya? Lah yang ngisi rapot tuh siapa itu? Iya, boleh jadi yang ngisi waktu itu santri yang ngisi ya. Anak yang ngisi, perwakilan anak-anak waktu mau ANBK belum sarapan, boleh jadi
sehingga sambil nahan apa terus ustaz-ustaznya waktu ngisi suling jar itu pas tanggal tua belum gajian. Nah, ya udah, yang penting karena apapun rapat pendidikan itu adalah sebuah kompilasi pendapat dari banyak pihak di madrasah ini, eman-eman kalau tidak dijadikan pertimbangan. Lalu yang berikutnya selain rapot tadi apa lagi ya? Udah itu aja ya, sudah mumet tok ya. Yang lain-lain itu meskipun PR-nya banyak, sebenarnya panjenengan antum semua sudah melakukan ya, Ustadz Ustadzah ya, sudah melakukan, cuma kami minta data dukungnya, kadang-kadang tidak ada, bisa jadi belum ketemu, keselip di mana, atau sudah melakukan tapi tidak terdokumentasikan. Nah, kami memaklumi kalau memang itu pernyataan jujur panjenengan sudah melakukan, hanya data dukungnya tidak ada, kami tunggu data dukungnya sampai dengan malam minggu, malam Ahad. Jadi khusus malam minggu besok nggak usah weekendan dulu ya. Ya, sampai pukul 00. Mohon maaf kita tidak terlalu memberi waktu panjang karena kami juga di deadline oleh Ban PDM. Tanggal 6 itu kami juga harus sudah menyelesaikan laporan semuanya. Kami ngerjakan laporan satu satuan pendidikan itu rata-rata 2 hari Bapak Ibu, 2 hari. Nah, sehingga kami 4 sekolah itu kalau kali 2 hari kan butuh waktu 8 hari ya Pak. Makanya nyuwun tolong data dukungnya dilengkapi sesegera mungkin, batasan akhirnya malam minggu jam 00. Saya kira itu nanti akan lebih detail, lebih lengkap akan disampaikan oleh Pak Yoko. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Nanti di luar forum ini, di luar hari ini, kami berharap semoga silaturahim kita tetap jalan, tidak berhenti ya Pak. Monggo kalau ke Kendal bisa pinarak di tempat kami kalau mau melihat pondok pesantren yang murah. Ya, kalau pondok pesantren yang mahal kan sudah merasakan kesehariannya di sini. Tahun kemarin sudah berkunjung ke Al-Izzah ya, Al-Izzah yang di Batu ya. Saya juga pernah ke sana. Kesimpulan saya nggak kuat. Maka pesantren saya adalah pesantren murah. Semoga tidak murahan. Ya, ya begitu. Pesantren untuk kaum mustadafin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Kami serahkan ke Pak Yoko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ahmad Supari APD, rekan asesor, yang terhormat yang dimuliakan Allah Bapak pengawas, Pak Edi Mustain, Dr. Andes. Oh, memang kulo kalem suaranya ada. Bapak pengurus yayasan, Pak Ustadz Udin, Syiar Udin, Syiar Udin, atau nuwun pun ditampi. Andi saya langkung-langkung Pak Kepala Madrasah, terima kasih matur nuwun pedalipun. Para ustadz lan ustadzah ingkang kinurmatan yang berbahagia. Tadi Pak Supari mengakhiri teman-teman diajak berkunjung Kendal, silahkan mampir ke rumah saya. Kalau sempat ke Pak Supari, memang kondisinya lain ya, dan cita-citanya misinya lain. Jadi memang makomnya beda-beda antara pondok Pak Supari dengan pondok pesantren Islam Al-Irsyad ini. Enggak apa-apa, pokoknya berjuang lillahi ta'ala. Lah saiki nak nggone Pak Supari larang, niku cah sing miskin yo larang mondok. Niku lho. Maka Al-Irsyad perlu mikirke juga ini visinya Pak
Pak Supari. Sebabnya tiang miskin niku carane sunah Nabi itu mendekatkan kekufuran. Kadal fakri ayakuna kufron. Meh-meh wong kafir iki marai kufur. Lah nek ora diopeni Pak Supari lah bahaya. Pondoke Pak Supari nyuruh tiru jenengan wah bahaya. Rasa tiru Pak niku luar biasa. Karena menyiapkan generasi yang akan terjerumus itu menjadi selamat gitu. Itu. Dan jenengan juga punya kelebihan luar biasa. Terima kasih, tadi sudah banyak kelebihan yang disampaikan karena kami memang diminta menyampaikan kelebihan tadi dan kekurangannya secara rekomendasi. Untuk sarpras sudah hampir lengkap kecuali laboratorium IPA. Kalau laboratorium komputer itu di SMP tidak dianjurkan. Ada pelajaran tapi tidak dianjurkan untuk labnya. Jadi boleh anak itu membawa laptop dari rumah gitu maksudnya. Tapi kalau IPA itu memang pelajarannya kan ada pelajaran IPA. Dan kalau bisa pelajaran IPA ya di lab terus gitu sehingga praktik. Kalau melihat CP-nya ya, CP itu kan yang separuh adalah keterampilan proses. Ya, tidak menghafal tapi keterampilan proses. Jadi proses menemukan. Nah, ini boleh dan sangat bagus ketika dilakukan di laboratorium. Itu nggih, maka saran kepada Bapak pimpinan yayasan alangkah baiknya. Saran itu ya boleh dirungokke oleh ora gitu. Wong saran niki saran ki uteke sing duwe saran niku karepe gitu. Tapi kan durung karuan jenengan tampa. Ya ora apa-apa, kula ya ora arep nesu gitu. Tapi pembelajaran IPA memang menyarankan begitu. Jadi IPA niku ora cerita, tapi banyak prakteknya. Pertama kan mengamati, harus ada pengamatan. Pengamatan yang bener niku ya bendanya, barangnya. Jadi pengamatan itu ya barangnya, geraknya, itu sistemnya itu yang diamati. Itu ada di laboratorium. Walaupun boleh kelas dijadikan laboratorium. Di kelas boleh dijadikan laboratorium IPA. Ngoten. Kalau TIK sudah cukup bagus. Ada minimarketnya juga bagus gitu. Sudah ada puskesmas kecil gitu. Sudah bagus, luar biasa, jarang yang ada gitu. Kemarin juga saya tengok ada yang rawat inap juga gitu. Kayak IGD kan gitu. Udah luar biasa, top. Nah, udah top itu. Jadi kemudian perpus tadi memang menurut Kadis gitu, yang saya baca, masjid itu tetap masjid. Jadi ulama siapa yang ini? Masjid itu dari bumi datar ini ke bawah sampai ke Sidratul Muntaha itu tetap masjid. Jadi tidak, walaupun itu sub 100 tetap itu masjid. Makanya bagian mana yang diekrarkan menjadi masjid. Walaupun bangunan itu seperti masjid, kalau itu tidak diekrarkan masjid ya bisa jadi itu tidak masjid gitu. Kalau perpus itu di atas itu termasuk masjid ya masjid gitu. Makanya saran Pak Supari betul, jadi perpusnya tidak di situ karena atau yang head tidak boleh masuk wilayah perpus. Ya besok aja sudah sembuh gitu. Tapi kan itu memanfaatkan ruang memang. Tapi kalau memang itu sudah diekrarkan masjid ya mestinya. Nah itu yang repot itu jalan tol itu. Banyak merusak masjid itu wah dosa berarti kan. Kalau sampai merusak masjid, maka masjid itu ya diekrarkan masjid tetap. Masjid itu kan tanahnya toh sampai udaranya. Kalau bangunannya malah bisa diganti. Tapi kalau tanah dan udara yang ada di situ yang di sekitar itu kayak konon sampai Sidratul Muntaha. Ya entah kalau ada paham yang lain gitu. Jadi saya sampai atas. Kan nggak boleh untuk lewat-lewat orang head.
Terus tadi saya cuma berpacu kepada pengamatan observasi untuk di komponen 1 sampai 4 nggih, tentang kesetaraan itu masih debat saya dengan Pak Sukari nanti karena belum penuh. Kemudian observasi pembelajaran tadi saya tidak menemukan umpan balik dan tujuan pembelajaran yang konkret itu. Kemudian aktivitas guru menurut waduh, bukan Pak dari dinas Pak. Itu kan ada surat tugas besok Sabtu, saya diminta memfasilitasi pengawas-pengawas di Kendal dari BBGP lah. Sementara ini dinas punya pekerjaan ke Bromo. Nah, saya sudah ya itu jadinya kan ini dari BBGP-nya ini yang di nganu Pak, yang di penjabnya dinas yang ngepil. Ngaten nggih, jadi ini tolong karena rekomendasi, enggak gurunya sudah baik-baik ya. Monggo karena baik itu kan tetap harus belajar. Ya, pokoknya harus belajar. Wes toh, asal belajar itu orang tetap mampu kok, diulang-ulang itu ya. Diulang-ulang seperti orang pidato itu. Kalau diulang-ulang itu jadi mampu. Politikus itu banyak yang belajar dengan Pak Supari ini. Nggawe tek pidato, nggawe apa. Saya juga gitu di tetangga saya itu. Bekas ketua DPR di provinsi itu kan tetangga teman saya ya. Tetangga sa-RW dengan saya. Itu dulu waktu menjadi anggota DPR awal itu pidato buat saged. Kan enggak ketek. Ini sini apa? Ya kita buatkan gitu. Bareng saiki ya pinter kok. Pinter iso ngakali, iso njiku idite negara ya iso mlebu penjara. Pinter saking pintere itu. Tapi kan itu tidak diimbangi rasa dan olah hati yang baik ya. Nah, teman-teman ini kan masih muda. Asal tidak terpengaruh P3K atau CPNS gitu, ini kan mesti memang yang kurang tadi menurut saya memang pengembangan profesi guru sesuai dengan kekurangannya guru. Pak Basuki rasa nesu gitu. Untuk satu kok jadi saya sampaikan ini. Jadi yang membuat rapor pendidikan kita, kalau literasi numerasinya kan sudah sangat bagus. Itu bisa jadi pengaruh guru atau karakter anak yang memang sudah semangat dari rumah. Nah itu. Tapi di metodologi pengelolaan kelas, apalagi strategi pembelajaran yang ada di rapor pendidikan itu rata-rata kan 6. Itu nilainya C Pak akreditasinya kalau itu. Makanya saran Pak Supari tadi supaya diikuti kalau bisa dipenuhi. Jadi ya jangan C itu enggak bagus gitu. Maka kita lihat nanti yang diupload yang kurang-kurang itu. Jadi tolong ya teman-teman ya. Jadi teman-teman tolong belajar di PMM itu ada belajar mandiri, ada belajar nanti tanya Pak Kain insyaallah kombel komunitas belajar ditingkatkan kita supaya layanan ke anak itu meningkat. Kompetensi kita mengelola kelas itu loh ya. Ya memang terus-menerus belajar. Apakah Pak Yoko ini sudah sangat bagus? Ya belum tentu, karena kita ya harus belajar terus. Kita itu kan public speaking ya, kulino ngomong di depan orang itu. Ini ya kan harus kita ajari walau tes lulus, tes ini lulus. Tetapi kita tetap harus belajar. Beliau pun Pak Tain juga insya Allah masih mau belajar. Nah teman-teman ini masih usia muda, tadi rata-rata 25 ya. Ini potensi banget untuk mengembangkan diri. Itu yang menjadi rekomendasi utama saya di kompetensi pendidik dan pembelajaran sekaligus untuk rapor pendidikan. Yang kedua, untuk manajemen itu belum ada refleksi yang masif begitu. Ya, jadi memantau refleksinya guru berefleksi di kelas, kemudian ada refleksi level sekolah bersama-sama. Nah ini buktinya kan undangan, ada berita acara, nota lah, berita acara, nota.
kegiatan, ada refleksi di antara kita untuk saling memperbaiki ya. Ide itu kalau ketemu itu bisa bagus. Ini ada 20 guru kalau punya satu ide ice breaking misalnya. Kok satu guru punya satu itu sudah 20 ice breaking ya. Tadi ada seneng guru yang memberikan ice breaking ya. Bagus untuk misalnya guru sudah lesu. Di sini kan punya karakter anak belajarnya itu waktunya lama. Karena ada belajar pengajian yang menjadi wajib. Ada fikih, ada akhlak, ada akidah, ada Al-Qur'an yang itu memakan waktu yang luar biasa lama. Bahkan ada tahfidz gitu ya. Itu anak itu tadi dihitung-hitung belajar setelah maghrib sampai jam berapa, setengah 8, terus malam bangun sampai ini tadi masih belajar saya ke sini. Ini kan waktunya sungguh luar biasa. Maka makan yang baik tadi bergizi, maka saya tanyakan, mangane anak-anak nopo? Lele, terus ikan, ayam, bagus. Berarti anak-anak itu terjaga kan Pak, keseimbangan antara energi yang dikeluarkan dan input gizi yang masuk ke otaknya gitu, sehingga insya Allah tidak terlalu mengganggu. Tapi kalau anak itu makannya jangan kangkung, bendino gitu, ayo, darahnya tinggi sama cilik kayak gitu. Setelah 15 tahun darahnya 200 saja. Nah itu, ini sudah sangat bagus ya, sangat bagus itu artinya sangat bagus ya, unggul A gitu dalam layanan ke anak-anak kita. Ngaten nggih, jadi supaya meningkat ada di aspek guru, teman-teman ustadzah ora usah nesu gitu. Saya matur gini ini apa adanya, saya sampaikan dengan jujur gitu ya toh. Jadi ora usah duka penggalih aku ternyata oleh kumulangi elek ya ora apa-apa gitu ya toh. Nah nanti kalau ketemu ada yang saya ngurung tahu nggak ice breaking, ketemu temannya di kombel, oh ada ice breaking supaya anak tidak ngantuk, supaya anak semangat, supaya fokus, maka KSE. KS-nya tadi juga belum nampak jelas. KSE itu untuk memfokuskan pembelajaran, memfokuskan anak, memfokuskan hati gitu. Latihan khusyuk gitu. Nah, Alisa entuk ana tasawuf ora? Nah, itu juga bagus untuk kekusukannya itu. Nah, itu perlu juga untuk kekusukannya. Di istilah pembelajaran itu ada KSE ya, KSE. Nah, itu untuk menjaga integrasi antara olah pikir, olah rasa dan olah hati. Nah, ini harus kompleks pembelajaran kita. Tapi dengan landasan iman takwa yang kuat, alhamdulillah membuat karakter anak kita insya Allah bagus. Walaupun ada beberapa tadi di rapor yang merekomendasikan untuk perbaikan karakter. Maka dari itu ini tadi ya refleksi sekolah belum masif, maka kita lakukan dasar utamanya menyusun rencana kegiatan tahunan itu menggunakan rapor pendidikan, bedah betul rekomendasinya apa. Karena itu juga ketika baca aku kurang ini, sekolah ini kurang ini. Sekolah ini insya Allah akan mengharapkan kesempurnaan. Karena sudah ikut ISO ISO babat itu sudah diikuti ya, kita nanti keren gitu ya. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah, petunjuk, barokah untuk kita semuanya. Ini berharap antum semuanya dapat menjaga kelangsungan kepercayaan anak-anak kita di sini itu bisa keren-keren ya, betul-betul keren-keren. Kita butuh dokter-dokter muslim, dokter perempuan, dokter kandungan. Dokter kandungan saat ini itu banyak laki-laki Pak. Kalau nyuwun tulung nak saged niki MTS, MA-nya didorong untuk itu ya layanan. Mosok bedah-bedah under dile wong wadon lanang-lanang kan lho piye-piye tetep ora syar'i to niku nggih to. Wong ora bojone dhewe nggih to. Nah, ini perlu sumbangsih ini. Jadi betul kita nyeleksi anak yang cerdas itu ya betul. Nah, enggak ada salahnya. Ada alasan fikihnya. Fikih kedokteran muslim. Nah, jadi yang penting kita itu ngomong itu ada alasannya, Pak. Nah, orang alasannya diseneni Rocky Gerung. Nah, jadi kita itu harus ada alasan itu. Alasan. Jadi jenengan alasannya mungkin beda dengan Pak Supari, beda dengan saya. Enggak apa-apa.
Yang penting ada landasan berpikirnya. Ngoten nggih? Itu yang namanya kritis. Jadi siapkan betul anak-anak kita teknokrat, teknolog dari panjenengan. Iki sapa? Kabeh Kristen. Ekonom niki sing kondang Kristen. Nggih. Ana siji Sri Mulyani ya Islame rapate ora gelem nggo jilbab. Pemene nggo cadar. Ya, makanya jenengan itu lahirkan ekonom-ekonom yang kuat dari sekolah muslim ini. Ini diharapkan gitu. Kita kelangan ya. Kula nginep ning Laras Asri, kuwi wewe wong Kristen niku. Lah niku wedange ngaten iki nganu Moses kok. Moses itu mulanya nganu Pak. Kula tahu ditawani. Pas di mana Terang Bangsa, pelabuhan sana atau Semarang. Itu anu pendetane niku nganu. Niki termasuk promotore Moses niku. Gitu. Ya, enggak punya kita yang seperti itu lah, kan butuh karakter yang luar biasa dari kita. Dan mudah-mudahan ini berkontribusi besar buat dakwah Islamiyah di permukaan bumi. Mboten mung ning tengaran, tapi di permukaan bumi. Oke? Saya mohon maaf Bapak Ibu, teman-teman, Ustadz, Ustadzah sudah memberikan layanan yang luar biasa bagi kami. Semua pemberian antum kami terima. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Alhamdulillah jazakumullahu khaira. Mudah-mudahan Allah memberikan balasan hidayah, barokah, rezeki yang banyak, panjang umur, sehat, bisa mengelola anak-anak yang luar biasa, keren-keren, oke-oke gitu ya. Diterima semua kalangan nanti ya. Terima kasih. Mohon maaf. Betul mohon maaf. Banyak kata karena saya memang coboloko sehingga kata-katanya mungkin menusuk perasaan dan peranaan kita semuanya. Saya mohon maaf nggih. Ngapunten ihdinas siratal mustaqim wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, jazakumullahu khairan. Ibarat mereka Bapak berdua adalah mir'ah atau mirror, cermin bagi kita. Jelas kita ini kan kalau punya jerawat mungkin nggak akan bisa lihat Pak ya. Tapi dengan adanya Bapak-bapak asesor, Alhamdulillah mungkin sementara kita mengatakan sudah baik, tetap yang namanya akan lebih baik itu selalu dimintakan. Baik, selanjutnya kami mohon kepada pimpinan yayasan atau perwakilan yayasan untuk bisa menyampaikan sambutannya. Kepada Ustadz Muhammad Syahrudin LC MBD, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal iman azakumullahu jami'an. Alhamdulillah pada siang hari ini sampailah kita pada penghujung acara hari ini Pak Suparinggih. Tapi belum penghujung proses visitasi akreditasi. Nggih. Namun sebelumnya yang kami hormati Bapak Asesor, Bapak Suyoko dan Bapak Supari, juga Bapak Pengawas, Bapak Haji Mustain, dan rekan saya seperjuangan Ustadz Abdul Aziz dan rekan-rekan semua, asatidzah semuanya termasuk kru ahlan ya. Masya Allah, terima kasih atas partisipasi antum semuanya. Kepada Bapak Asesor, Masya Allah, terima kasih banyulan-banyulannya Pak. Ini ice breaking juga ini ternyata ini ya. Cuma nyatanya kemarin ngeprank Pak, ice breakingnya nggak berlaku buat teman-teman komponen satu itu. Wah, nggak berjalan dengan baik nampaknya. Tapi Masya Allah, mereka kena prank Pak, Masya Allah. Tapi Masya Allah Pak, artinya ya itulah, dari situ kita banyak belajar. Ternyata memang kita harus menggali lagi apa yang mungkin tadi sudah betul yang disampaikan. Kita punya potensi, tapi ternyata mungkin untuk menggali potensi itu kita butuh belajar. Makanya terima kasih ini Bapak Asesor berdua sudah memberikan banyak arahan, masukan, kritikan ya.
Terima kasih sekali lagi ya, dan mohon maaf tentunya mungkin dari kemarin utamanya ketika teman-teman menyajikan materi atau bukti fisik banyak yang kurang berkenan ini. Pengennya kan segera saja ada, oke, ternyata nggak segera menjawab ada ya kan, saling lirik kanan lirik kiri, buka ini dan lain sebagainya, ternyata nggak ketemu. Padahal ketika jenengan di Laras Asri itu di situ Pak langsung ketemu mana kom yang menyatakan gini, langsung ketemu. Mungkin grogi sama panjenengan berdua. Saya semua memang tanglet. Ya, tapi ala kulihal itu yang ada di kami dan kami mohon maaf Bapak ketika memang ternyata seperti itu. Ya. Kemudian kepada Bapak Mustain, terima kasih Masya Allah yang sudah membimbing salah satu madrasah yang kami miliki. Ya. Insya Allah apa yang kami hasilkan dari mungkin sedikit kebaikan mungkin ya, yang bisa kami berikan kepada masyarakat tentunya tidak lepas dari setelah kehendak Allah campur tangan dari Bapak Pengawas. Kemudian juga kepada rekan saya Ustadz Abdul Aziz, Masya Allah terima kasih sudah menggawangi tim akreditasi MTS PIA. Ustadz, Ustadzah, ini teman saya ya. Teman sekamar Pak, beliau teman sekamar, senior ya. Jadi tahulah ya, tahu kurang lebih bagaimana beliau. Makanya jangan khawatir, selama beliau masih jadi kepala madrasah, beliau siap menjadi tameng apapun yang menjadi ya kebutuhan, insya Allah siap dipenuhi oleh Ustadz Abdul Aziz. Gitu Ustadz Hari ya. Nah, insya Allah. Nah, kemudian untuk teman-teman semuanya ini ya, teman-teman semuanya, terima kasih ya karena sudah semalam itu saya mendampingi beliau-beliau Pak, ya, mendampingi beliau-beliau. Ya, ini bahasa, tapi sebenarnya saya mendampingi pacar saya. Nah, tapi Masya Allah hanya dua kata yang mungkin bisa Anda sampaikan luar biasa untuk Antuna dan antum semuanya, Masya Allah. Ya, artinya tadi ada berita bahwasanya salah satu dari antum ada yang putranya terkena apa itu, harus masuk rumah sakit ya kan. Bahkan mungkin sampai dengan saat ini yang tadi katanya beritanya di klinik sudah hadir ya. Ada alhamdulillah ya di klinik ya. Mungkin itu tadi Pak, kena prank jenengan berdua. Tapi santai saja, yang stres itu bukan hanya panjenengan ya, tapi diam-diam saya juga ikut stres ini. Ikut stres ya, tapi alhamdulillah karena beliau berdua ini selalu memberikan ice breaking ya, sehingga stres itu lambat laun diakui sama Pak Aziz niku Pak, bahwa alhamdulillah katanya, jadi sudah enggak tegang lagi. Kemarin Ustadz Aziz itu walaupun kelihatannya santai di hadapan jenengan, sakjane nggih wah deg-degan niku. Alhamdulillah sekarang sudah bisa tersenyum lebar. Pesan kami kepada teman-teman asatidzah ya, kita sudah menjalin kebersamaan ini. Mungkin momentum ini adalah momentum yang diantara momentum terbaik untuk selalu yang namanya sesuatu itu harus apalagi itu program bersama harus dijaga di situ kebersamaan ya kan. Karena kan dunia ini terlalu simpel dan sepele kalau seandainya kita itu hidupnya cuma sendirian aja. Ya, maka yang hidupnya sendirian segera mencari kebersamaan dengan yang lainnya. Ya. Nah, ya pokoknya hidup ini terlalu sepele kalau seandainya kita menikmatinya hanya sendirian. Makanya kebersamaan yang sudah ada harus dipertahankan. Ya, harus dipertahankan ya. Itu saja Ustadz yang bisa kami sampaikan. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Asesor, Bapak Pengawas dan Ustadzuna Ustadz Abdul Aziz, dan juga tidak lupa kepada antum semuanya, teman-teman ahlan, teman-teman asatidzah. Terima kasih atas yang sudah semua upaya yang sudah dilakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waktu demi waktu terus berjalan. Kira sebentar lagi insya Allah akan memasuki salat asar. Untuk itu kami minta
sambutan langsung tanggapi dari Kepala Madrasah MTS Alisat Putri Tengaran kepada beliau Ustadz Aziz Basuki. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunga melati harum semerbak, tumbuh indah di halaman madrasah. Terima kasih Bapak Suyoko dan Bapak Ahmad Supari yang bijak. Bimbingannya jadi bekal penuh berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Dr. Andes Suyoko, Magister Pariwisata. Yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Ahmad Supari, SPD MPD. Yang kami hormati perwakilan dari Yayasan Ustadz Muhammad Syiaruddin LC MPD. Yang kami hormati Bapak Pengawas Madrasah, beliau Bapak Dr. Andes Haji Musta'in MPD. Segenap Dewan Guru yang saya banggakan. Di penghujung acara visitasi akreditasi, seakan beban pikiran dan lelah kita meleleh sekarang nih. Ini yang saat ini kita rasakan, tapi tadi kita sudah diingatkan oleh yayasan bahwa kita belum selesai. Selanjutnya Bapak dan juga Ustadzat yang kami muliakan, yang ingin kami sampaikan yang pertama adalah ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya Bapak Ahmad Supari dan Bapak Suyoko atas ilmu, kemanfaatan dan segala hal yang sudah disampaikan kepada kami. Saya yakin, hakul yakin, Bapak menyampaikan itu semua dalam rangka agar MTS kami itu menjadi MTS yang lebih baik dan lebih maju. Saya yakin, hakul yakin. Nah, oleh karena itu tidak dikatakan orang yang bersyukur kepada Allah kalau kita tidak bersyukur kepada manusia. Oleh karena itu Bapak Suyoko dan Bapak Ahmad Supari, saya mewakili manajemen madrasah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, jazakumullahu khairan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi ilmu panjenengan dan mudah-mudahan Islam dan kaum muslimin mendapatkan manfaat dari panjenengan berdua. Selanjutnya yang kedua, tentunya kami ucapkan terima kasih pula kepada Bapak Musta'in selaku pengawas madrasah atas segala bimbingan, arahan yang sudah disampaikan kepada kami, yang tidak lelah terus memberikan arahan-arahan kepada kita semuanya agar madrasah kita menjadi madrasah yang lebih baik dan lebih baik. Jazakallahu khairan. Selanjutnya Bapak Ahmad Supari dan Bapak Suyoko. Kebetulan begini Bapak Suyoko, di pesantren itu memang ada SOP standar Pak. Jadi standar menerima tamu, ya karena amalan buat sabda Nabi Pak nggih. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Jadi standarnya kami itu diminta oleh pesantren, tamu ya harus dihormati. Ya memang masih banyak kekurangan Bapak Suyoko dan juga Bapak Ahmad Supari, tapi kami selalu dan senantiasa didorong oleh yayasan, layani tamu dengan sebaiknya, berikan hak tamu dengan sebaiknya. Bahkan kami ini kadangkala ketika harus ada tamu apalagi utusan pemerintah, kami diminta untuk benar-benar maksimal melayani tamu. Apalagi saat ini tentunya Bapak juga merupakan utusan dari pemerintah yang akan menjalankan dan juga telah menjalankan pekerjaan yang mulia, maka kami diinstruksikan oleh yayasan untuk bisa melayani dengan semaksimal mungkin. Bila mana dalam pelayanan kami dari awal sejak awal sampai akhir ini ada kekurangan, ada kesalahan, ada kekhilafan, saya mewakili madrasah dan segenap ustadz dan ustadzah, apapun yang terjadi dan apapun yang terucap
selama Bapak berdua di madrasah kami hanya bisa mengatakan mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan mudah-mudahan silaturahim ini seperti yang Bapak tadi sampaikan tidak berakhir di forum ini saja. Tadi Pak Mustain kami sempat bincang-bincang sama beliau, Pak Yoko dan Pak Supari, bila mana nanti ada kesempatan dan waktu yang memang pas, baik pas di kami dan pas dengan bapak-bapak asesor, kami mungkin akan melaksanakan IHT atau mungkin seminar ataupun workshop. Kami berharap kesediaan Pak Yoko dan Pak Supari bisa berkunjung kembali ke madrasah kami, Pak. Ustadzah semua, kemarin saya tuh dipameri sama Pak Supari, ini loh Ustadz jawaban istri saya. Masya Allah, berada di taman surga katanya begitu. Ngerti nih Pak, kenapa nih? Oh, Masya Allah. Iya. Oh, dikerumuni bidadari surga katanya gitu. Lupa saya. Oh iya, dikerumuni bidadari surga, Masya Allah. Ya. Nah itulah bedanya laki-laki sama perempuan. Kita nanti masuk surga langsung dapat bidadari. Kalau antun nggak dapat bidadara, kita dapat bidadari 2 lagi, Masya Allah. Ya karena memang itulah takdir baiknya laki-laki ya di situ. Tapi perempuan juga mulia sekali di sisi Allah. Makanya kemarin waktu ada kajian ya, ada pertanyaan itu. Surga itu lebih banyak perempuannya apa laki-lakinya katanya. Lu laki-laki 1 dapat bidadari 2 kok lebih banyak mana? Ya, baik teman-teman, selanjutnya ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada segenap teman-teman seperjuangan saya, dari ustadz-ustadz dan asatidzah semuanya. Saya ucapkan terima kasih. Kalau boleh diizinkan saya nangis. Cuma ya laki-laki lah harus bisa mempertahankan ini. Ya, saya jujur ya bangga, salut dengan perjuangan antun semuanya. Terima kasih. Jazakumullahu khairan wa jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan apa yang sudah kita usahakan, apa yang memang benar-benar sudah kita laksanakan di madrasah ini, yang pertama bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang nanti kita akan meraihnya di surganya nanti, dan mudah-mudahan keinginan kita mendapatkan nilai akreditasi yang seperti kita harapkan dan telah kita utarakan kepada Bapak Supari dan Bapak Suyoko, Allah ijabahi, Allahumma amin. Selanjutnya teman-teman, saya yakin antum tadi juga sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh pihak yayasan. Kita belum selesai. Oleh karena itu saya nanti minta kepada Ustadz Fernanda. Saya tadi malam tuh ketemu orang namanya Fernanda juga. Cuma beda, Fernanda ini laki-laki, Fernanda di sana perempuan. Ustadz Hari sampai ketawa ngakak tuh kemarin, Masya Allah. Ya, baik, nanti Ustadz Fernanda kami mohon untuk bisa mengkoordinir teman-teman. Kita diberikan batas waktu oleh Bapak Suyoko dan Bapak Supari hari Sabtu pukul 00.00. Dan saya minta kepada segenap koordinator bisa memastikan hal-hal yang diperlukan untuk bisa segera disiapkan, dan saya minta nanti laporan dari ketua tim sukses akreditasi. Demikian yang bisa kami sampaikan Bapak Suyoko dan Bapak Supari. Sekali lagi terima kasih. Kami merasa bangga, merasa terhormat dengan kehadiran Bapak berdua dan telah memberikan banyak ilmu kepada kami. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas segala atensi dan juga perhatian semuanya. Billahi taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tibalah saatnya kita di penghujung acara penutupan ini. Berita acara. Ya nanti untuk bang. Ustaz Isma, arsip ini kita minta berapa? Satu aja.
Untuk acara terakhir sebelum kita tutup dulu, kemudian nanti mohon untuk bisa foto bersama Ustadz, Bapak Asesor dan seluruhnya untuk foto bersama. Baik, marilah kita tutup acara penutupan pada sore hari ini. Mudah-mudahan segalanya mendapatkan kebaikan baik untuk di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kami undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Aku lupa lihada. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, dan mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.